Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil RMK kami pada bab 9 tentang isu penilaian tambahan persediaan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Akmala Rosada dengan NPM akhir 125 dan teman-teman saya Dwindra Ardina Tarnisha NPM akhir 063, Kuratu Aini NPM akhir 116, dan Olivia Ayu Fambayun NPM akhir 118. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Pada slide pertama ini, kita membahas konsep dasar penilaian persediaan. Persediaan merupakan salah satu komponen penting dalam modal kerja perusahaan, karena persediaan berhubungan langsung dengan aktivitas operasional dan penjualan. Selain itu, persediaan juga berpengaruh terhadap laba kotor, karena laba kotor diperoleh dari selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Dalam akuntansi, persediaan pada umumnya dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya ini dihitung menggunakan metode FIFO, rata-rata, atau identifikasi khusus. Tujuan utama dari penilaian persediaan adalah untuk menentukan dua hal penting, yaitu harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dalam praktiknya, nilai persediaan bisa mengalami penurunan. Misalnya karena kerusakan, keusangan, atau penurunan harga pasar. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya konsep LCNRV yang akan dibahas pada slide berikutnya. Pada slide kedua ini, kita membahas konsep lower of cost or net realizable value. Konsep ini menyatakan bahwa persediaan harus dinilai pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Jika nilai realisasi bersih dari biaya, maka perusahaan harus menurunkan nilai persediaan dan mengakui kerugian pada periode tersebut. Hal ini dilakukan agar persediaan tidak dilaporkan lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya yang dapat direalisasikan. Tujuan utama dari LCNRV adalah untuk mencegah overstatement atau nilai persediaan yang terlalu tinggi, serta untuk menerapkan prinsip konservatisme dengan mengakui kerugian yang lebih cepat. Dalam pencatatannya, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode harga pokok penjualan, di mana kerugian dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan, dan yang kedua ada metode kerugian, di mana kerugian dicatat secara terpisah agar lebih jelas terlihat dalam laporan laba rugi. Pada slide ini kita membahas tentang Net Realizable Value atau NRV. NRV adalah nilai bersih yang diperkirakan akan diterima perusahaan dari penjualan persediaan dalam kegiatan usaha normal. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi estimasi harga jual dengan estimasi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Konsep ini muncul karena dalam akuntansi, persediaan pada awalnya dicatat berdasarkan biaya perolehan. Namun, dalam kondisi tertentu, nilai persediaan bisa menurun. Penurunan ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti barang menjadi usang, rusak, perubahan tren pasar, atau penurunan harga jual. Jika nilai persediaan sudah lebih rendah dari biaya perolehannya, maka perusahaan tidak boleh tetap melaporkan persediaan sebesar biaya tersebut. Dalam kondisi ini, perusahaan harus menurunkan nilai persediaan ke NRV. Hal ini dilakukan karena prinsip akuntansi mengharuskan aset dilaporkan tidak melebihi manfaat ekonomis yang bisa diperoleh di masa depan. Selain itu, kerugian akibat penurunan nilai persediaan harus diakui pada periode terjadinya, bukan saat barang tersebut dijual. Ini bertujuan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak menunda pengakuan kerugian. Dengan demikian,
NRV, laporan keuangan menjadi lebih andal dan tidak melebih-lebihkan nilai aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, kita membahas tentang LCNRV, yaitu Lower of Cost and Net Realizable Value. LCNRV adalah metode penilaian persediaan dengan cara membandingkan antara biaya perolehan dan NRV, kemudian memilih nilai yang lebih rendah. Tujuannya adalah untuk menerapkan prinsip konservatisme, yaitu tidak melebih-lebihkan nilai aset dan laba perusahaan. Dalam penerapannya, terdapat 3 pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan per item. Dalam metode ini, setiap jenis persediaan dinilai secara terpisah. Artinya, untuk setiap barang dibandingkan antara biaya dan NRV, lalu dipilih yang lebih rendah. Pendekatan ini menghasilkan nilai persediaan yang paling konservatif karena kerugian tidak bisa ditutupi oleh keuntungan dari barang lain. Pendekatan kedua adalah pendekatan kelompok atau group of items. Dalam metode ini, persediaan yang memiliki karakteristik serupa atau saling berkaitan dinilai secara bersama. Kelebihannya adalah lebih praktis, tetapi kekurangannya adalah adanya kemungkinan kerugian pada satu barang ditutupi oleh keuntungan barang lain dalam kelompok tersebut. Pendekatan ketiga adalah pendekatan total persediaan. Dalam metode ini, seluruh persediaan dinilai sebagai satu kesatuan. Metode ini jarang digunakan karena paling tidak konservatif, sehingga berpotensi menghasilkan nilai persediaan yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Selain itu, perusahaan harus menggunakan metode yang dipilih secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya agar laporan keuangan dapat dibandingkan. Pemilihan metode ini sangat penting karena akan memengaruhi nilai persediaan yang dilaporkan, serta berdampak langsung pada laba perusahaan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai metode laba kotor, yaitu salah satu metode estimasi persediaan yang digunakan ketika perusahaan tidak dapat melakukan perhitungan fisik secara langsung. Metode ini sering dipakai oleh auditor terutama untuk laporan sementara atau ketika terjadi kondisi tertentu seperti kehilangan data persediaan. Pada bagian konsep metode laba kotor, dijelaskan bahwa metode ini digunakan saat inventarisasi fisik tidak praktis. Jadi perusahaan memperkirakan jumlah persediaan berdasarkan data penjualan dan persentase laba kotor. Metode ini juga berfungsi sebagai alat estimasi, sehingga biasanya hanya digunakan sementara dan perlu diverifikasi kembali. Selanjutnya pada bagian perhitungan persentase laba kotor. Persentase laba kotor dihitung dari harga jual, karena perusahaan umumnya lebih mudah menggunakan data penjualan. Persentase ini biasanya diambil dari data historis perusahaan. Dalam prakteknya, laba kotor tidak boleh melebihi 100% dari harga jual, dan biasanya nilainya lebih kecil karena sudah mempertimbangkan biaya. Dan yang terakhir pada bagian kelemahan metode laba kotor. Metode ini hanya memberikan hasil berupa perkiraan, sehingga tingkat akurasinya terbatas. Selain itu, metode ini masih bergantung pada data masa lalu, sehingga jika kondisi bisnis berubah, hasil estimasi bisa kurang tepat. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu melakukan inventarisasi fisik untuk memastikan kebenaran data persediaan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang metode inventaris retail. Pertama, dari pengertian, metode ini digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan berdasarkan perbandingan antara biaya dan harga jual. Metode ini membantu perusahaan retail karena tidak perlu menghitung setiap barang satu persatunya. Kedua, dalam perhitungannya digunakan cost to retail ratio, yaitu rasio antara biaya dan harga jual. Perusahaan menghitung total barang tersedia untuk dijual, lalu menentukan rasionya dan menggunakannya untuk memperkirakan persediaan akhir secara lebih sederhana dan cukup akurat. Ketiga, metode ini banyak digunakan dalam bisnis retail seperti supermarket atau toko fashion. Misalnya pada perusahaan retail besar seperti Carrefour, Walmart, atau Debenhams yang memiliki banyak jenis barang dan harga yang sering berubah. Sehingga dengan metode ini, perhitungan persediaan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode inventaris retail merupakan cara yang praktis dan efektif dalam menghitung persediaan. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas bagaimana persediaan itu akan disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
Yang pertama, perusahaan harus menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti metode FIFO atau average, agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan. Lalu yang kedua, perusahaan juga harus mengungkapkan jumlah nilai persediaan serta klasifikasinya, misalnya bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya, persediaan itu dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau menggunakan prinsip LCNRV, sehingga tidak terjadi pencatatan yang terlalu tinggi. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk mengungkapkan jumlah penurunan nilai persediaan serta pembalikannya, karena hal ini akan berpengaruh langsung terhadap laba. Dan juga harus dijelaskan kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya pembalikan penurunan nilai tersebut. Dan yang terakhir, jika persediaan itu dijadikan jaminan atas kewajiban, maka hal ini juga wajib untuk diungkapkan agar pengguna laporan keuangan mengetahui adanya risiko. Pada slide ini, kita membahas analisis persediaan yang digunakan untuk menilai efisiensi pengelolaan persediaan dalam perusahaan. Rasio yang pertama yaitu inventory turnover, yaitu pembagian antara cost of goods sold dengan average inventory. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat persediaan berputar atau terjual dalam satu periode. Semakin tinggi nilainya, berarti perusahaan semakin efisien dalam mengelola persediaan. Lalu rasio yang kedua adalah average days, yang menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan. Semakin kecil nilai ini, berarti persediaan lebih cepat terjual dan risiko penumpukan barang lebih rendah. Dengan menggunakan kedua rasio ini, manajemen itu dapat mengevaluasi apakah persediaan itu sudah dikelola dengan baik atau masih perlu dilakukan perbaikan. Demikian pemaparan RMK dari kelompok kami tentang isu penilaian tambahan persediaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.